Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Huo Yuhao kini tiba-tiba menyipit dan matanya diliputi oleh ketakutan. Alasannya adalah karena laser merah gelap tanpa suara ditembakkan dari menara runcing merah gelap yang sepenuhnya telah didirikan dan lurus ke arah Tang Wutong. Kala jiwa dewa kematian sedang menyerang Tang Wutong, Huo Yuhao bisa merasakan merinding merobek tubuhnya. Meskipun dia tahu Tang Wutong bukan Wang Dong'er, mereka tampak sangat identik. Lebih jauh lagi, ia masih berpegang pada seutas harapan di hatinya bahwa mereka adalah sosok yang sama. Huo Yuhao telah melihat betapa kuatnya alat jiwa dewa kematian saat melepaskan kekuatannya. Saat itu, sepetak putih menyilaukan telah muncul, tetapi sinar cahaya kali ini berwarna merah dan sepertinya itu tidak bisa menutupi area sebesar cahaya putih dari sebelumnya. Namun bagaimana ia bisa membiarkan Tang Wutong diserang oleh serangan seperti ini? Dia hampir tidak ragu-ragu saat melepaskan keterampilan jiwa yang telah dia duplikasi. Pemindahan Xuan Wu telah dirilis. Cahaya menyala dan Huo Yuhao serta Tang Wutong berpindah tempat. Tang Wutong juga menyadari apa yang terjadi ketika sinar merah gelap meledak. Sensasi mencekik menjalari seluruh tubuhnya dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar untuk melihat. Tetapi sinar merah sudah di depannya. Tang Wutong merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya membeku pada saat ini dan long-longan menyakitkan terdengar di telinganya seolah-olah dia turun ke api pensucian. Namun tekanan di sekitarnya tiba-tiba lenyap pada saat berikutnya dan bahkan segala sesuatu yang ada di depan matanya telah berubah. Huo Yuhao sedang melihat ke arahnya sebelum dia menggunakan pemindahan Xuan Wu. Oleh karena itu, hal pertama yang dilihat oleh Tang Wutong setelah dia menggunakan pemindahan Xuan Wu adalah sinar merah yang menelan seluruh tubuh Huo Yuhao. Tidak, Tang Wutong merasa seolah-olah sinar merah gelap itu tidak jatuh ke Huo Yuhao sebagai gantinya. Dia merasa seolah-olah itu telah menembus hatinya. Hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernafas pada saat ini dan dia mengepakkan sayapnya dengan histeris ketika dia berlari menuju Huo Yuhao. Namun, tembakan meriam yang terkonsentrasi pada Huo Yuhao sebelumnya mendekatinya. Dia tidak memiliki domain gangguan spiritual, jadi dia langsung dikunci. Tangisan tajam dapat terdengar dari cincin roh ketujuh Tang Wutong yang bersinar. Wujud roh pelindung kupu-kupu naga bercahaya dirilis. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan dia menjadi ilusi sepenuhnya untuk semua alat jiwa yang telah mengunci dirinya. Sinar emas yang intens dan tak terlukiskan meledak dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, sebuah trisula emas bersinar cemerlang di dahinya. Dan cahaya keemasan melintas satu kali sebelum dia dengan paksa melepaskan diri dari semua tembakan meriam saat dia melesat langsung ke puncak gunung. Di sisi lain, segalanya sunyi senyap. Susan Xijiang, Nananci, Chue Chen, Jing Xian, Ye Guyi, dan Nan Qiu Qiu semuanya menunggu dengan tenang. Mereka sudah berada di sini jauh sebelum Huo Yuhao berangkat. Ada 13 mas roh dari berbagai usia bersama mereka. Tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat termasuk Feng Hao Doulo. Bahkan ada 2 Doulo transenden di antara mereka. Huo Yuhao pasti tidak bisa menghancurkan puncak utama pegunungan Mingdo sendirian. Rencana menyerang yang dia dan Adipati Rema Putih buat adalah sederhana. Dia akan membawa setiap orang dari mereka ke puncak utama. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Huo Yuhao, tapi jika lebih dari 10 Feng Hao Doulo menggabungkan kekuatan mereka, maka hasilnya akan sangat berbeda. Begitu mereka berada dalam jangkauan puncak utama dan sekali Feng Hao Doulo melepaskan kekuatan bertarung penuh mereka, kekuatan gabungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh
perimeter pertahanan alat jiwa jarak dekat itu, mereka akan meraih kemenangan di tengah bahaya. Namun, rencana ini memiliki persyaratan, dan itu adalah bahwa Wo Yuhao harus dapat bergegas ke puncak utama dan memberi cukup waktu untuk melepaskan yang lain. Tidak ada keraguan bahwa Susansi dan yang lainnya tidak lagi berada di benua Dolo. Mereka berada dalam demi plan spektral Wo Yuhao. Saat ini, tidak ada yang bisa merasakan mayat hidup di dalam demi plan spektral, karena Wo Yuhao telah menyebarkan makhluk mayat hidup jauh sebelumnya. Wo Yuhao telah menggunakan demi plan spektral sebelumnya ketika dia menyelamatkan Adipati Rimau Putih. Dan kali ini, meskipun Adipati Rimau Putih akan mencurigainya, Wo Yuhao tidak bisa diganggu dengan itu, karena mereka perlu menerobos pertahanan pegunungan Mingdo. Adipati Rimau Putih akan mencurigainya sejak lama jika bukan karena fakta bahwa ia masihlah muda. Itulah alasan mengapa pikirannya sedikit berbeda ketika dia mengantar Wo Yuhao ke udara. Dari perspektif Dai Hao, Wo Yuhao kemungkinan adalah murid dari orang yang telah menyelamatkannya, dan orang yang menyelamatkannya berasal dari Akademi Shrek. Kini semua orang sedang menunggu. Menunggu adalah semacam siksaan. Susansi dan yang lainnya sudah menunggu lama. Ada pintu gelap tidak jauh dari mereka. Wo Yuhao mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mendengarkan panggilannya dalam waktu 2 jam, maka mereka harus keluar dari pintu ini. Hampir 1 jam telah berlalu, tetapi mereka masih belum menerima berita sama sekali. Sansi, apakah kamu pikir Yuhao dalam kesulitan? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini? Xiang Nanan berbisik kepada Susansi yang ada di sampingnya. Susansi tertegun sejenak. Apa yang salah? Karena Wo Yuhao telah mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam operasi ini, seharusnya tidak ada yang salah. Lihat, kita memiliki lebih dari 10 Feng Hao Dolo dan kita harus mengandalkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan misi. Yuhao tidak mungkin berbohong kepada kita. Xiang Nanan memaksakan tawa dan berkata, alasanku berpikir ada sesuatu yang salah adalah karena Feng Hao Dolo ini. Pikirkan tentang ini. Apa yang akan terjadi jika operasi ini gagal? Bukankah semua orang akan terjebak di tempat ini tanpa panggilannya? Itu tidak mungkin terjadi karena dia meninggalkan pintu gelap ini untuk kita. Tapi kemana pintu ini mengarah? Jika misi ini gagal, dia tidak mungkin membiarkan Feng Hao Dolo ini keluar di tempat di mana musuh membombardir. Aku takut pintu ini membawa kita langsung kembali ke perkemahan kita. Susansi menjadi terdiam beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata Xiang Nanan. Ekspresinya telah bertahap menjadi hitam setelah beberapa saat ketika dia membentak Xiang Nanan dan menggeram. Mengapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Xiang Nanan tampak sangat sedih. Itu baru saja datang ke kepalaku. Sepertinya Wo Yuhao sama sekali tidak percaya diri. Kita semua telah ditipu. Tidak heran, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia setuju begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Susansi menggosok kepala tangannya dan berkata, kita harus menunggu. Itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Jika pintu ini mengarah kembali ke kemah kita, maka berjalan keluar sekarang berarti kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk membantunya. Kita hanya bisa berdoa agar misinya berhasil. Bajingan kecil itu menempatkan dirinya dalam bahaya sekali lagi. Di dalam tenda Komandan Angkatan Barat Laut Starlo, ada beberapa lusin Masroh berdiri diam-diam di dalam tenda komandan. Dai Hao sedang duduk di kursi komandan utama dan Putri Ciu Ciu duduk di sampingnya. Mereka semua diam-diam menunggu berita datang. Ada pintu gelap disulap tidak jauh dari Dai Hao. Wo Yuhao telah meninggalkan ini sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepada Dai Hao bahwa bahkan jika misinya tidak berhasil, dia tidak akan menanggung kerugian sama sekali. Bagi tentara, Dai Hao jelas bahwa Wo Yuhao tidak lagi peduli dengan keselamatannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan ketika para Feng Hao Dolo keluar dari pintu ini, itu berarti bahwa Wo Yuhao telah membayar dengan hidupnya dalam operasi ini. Legiun Masroh akan menyelesaikan sisa serangan mereka dan ke-8 Legiun Masroh siap.
Yang mereka tunggu hanyalah sinyal dari garis depan. Putri Jiu-Jiu mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan dia duduk di samping Daihao dalam keheningan, namun semua orang bisa merasakan tekanan mencekik di atmosfer. Daihao dan Jiu-Jiu pasti merasakan tekanan terbesar karena mereka lah satu-satunya yang tahu tentang berita yang datang dari Kekaisaran Tianhun. Jika misi mereka tidak berhasil, maka Kekaisaran Starlo akan didorong ke posisi yang sepenuhnya pasif. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk Wo Yuhao. Dai Yuheng dan Dai Luoli sama-sama berdiri di belakang Adipati Rema Putih. Alis Dai Yuheng sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sementara Dai Luoli mengedip-ngedipkan matanya dengan lemah. Adipati Rema Putih dan Putri Jiu-Jiu tahu tentang berita rahasia yang datang dari Kekaisaran Tianhun dan dia tahu rahasia lain. Dia tahu rahasia identitas Wo Yuhao. Wo Yuhao pergi mencarinya pagi ini. Di pagi hari tadi, bagaimana keadaanmu, Loli? Bagaimana kultivasimu baru-baru ini? Kenapa kamu di sini, kakak? Apakah kamu di sini untuk memberiku beberapa petunjuk? Dai Luoli menatap Wo Yuhao dengan gembira. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyuman dan dia berkata, "Oh, kamu ingin dipukul lagi?" Dai Luoli tersipu dan berkata, "Dipukul bukanlah hal yang buruk. Sebenarnya peningkatanku adalah yang tercepat ketika kamu mengalahkanku. Saudaraku, kamu harus berjanji padaku untuk memberiku salah satu dari roh-roh itu. Kita bisa melakukannya setelah perang ini berakhir. Meskipun aku mengalami hambatan di peringkat 40 karena aku tidak memiliki cincin roh tambahan, aku bisa merasakan bahwa aku telah meningkat dengan sangat cepat baru-baru ini." Wo Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu bagus, jangan khawatir. Roh tidak akan menjadi masalah selama kamu mau berusaha. Benar, aku datang ke sini untuk menemuimu karena ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu." "Apa?" Dai Luoli bertanya dengan rasa ingin tahu. Wo Yuhao berkata dengan jelas, "Aku akan pergi untuk misi malam ini dan aku mungkin tidak akan kembali. Aku belum memutuskan. Jika aku tidak kembali maka kamu dapat memberitahu dia tentang rahasiaku." "Hah? Misi apa yang akan kamu lakukan? Apakah ini berbahaya? Siapa dan apa yang kamu ingin aku sampaikan?" Wo Yuhao berjalan ke depan Dai Luoli dan menggosok kepalanya dengan lembut. "Itu tidak berbahaya. Maksudku adalah bahwa kamu dapat memberitahu ayahmu tentang identitasku." Dai Luoli bergetar. "Maksudmu adalah..." Wo Yuhao tersenyum berkata, "Jika aku tidak kembali, itu berarti aku sudah menemukannya. Aku hanya tidak ingin menghadapinya." Dai Luoli berkata dengan tergesa-gesa, "Tapi jika kamu pergi, lalu kapan kita akan bertemu lagi?" Wo Yuhao tertegun sejenak. "Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya." Kembali pada saat ini, Dai Luoli memikirkan setiap kata yang dikatakan Wo Yuhao kepadanya dan dia bisa merasakan hatinya perlahan menegang. Apakah misinya benar-benar tidak berbahaya? Jika misinya tidak berbahaya, lalu mengapa ayahku menunggu di sini dengan kekuatan yang hebat? Baik dia maupun Dai Yuheng tidak tahu berita macam apa yang akan diberikan ayah mereka selanjutnya, tetapi Dai Luoli bisa menebak bahwa semua yang terjadi ada hubungannya dengan Wo Yuhao. Di sisi Wo Yuhao, segala sesuatu di sekitarnya berwarna merah gelap dan kekuatan aneh melonjak ke tubuh Wo Yuhao dari segala arah. Ia merasakan pada saat ini seolah-olah ada roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya yang akan mencabik-cabik tubuhnya dan akan menelan rohnya. Dia tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya kecuali semua warna merah gelap. Ya, ini adalah kekuatan Dewa Kematian. Meskipun ini bukan versi lengkapnya, kekuatan ini tampaknya cukup untuk berurusan dengannya. Wo Yuhao hampir bisa merasakan bahwa tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang menyeramkan dan menakutkan ini, dan energi hidupnya dengan cepat merembes ketika lautan spiritualnya perlahan-lahan hancur. Apakah aku akan mati? Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Wo Yuhao pada saat ini. Mata lembut ibunya dan tatapan kerinduannya sebelum kematiannya. Sikap sombong dongor ketika dia mengenakan pakaian pria dan betapa lembutnya dia setelah itu. Ayah, ayah. Ya,
Dan ayahku, aku tidak tahu apakah kematianku akan membuatnya sedih. Dia mengatur putranya sendiri di jalan kematian dengan tangannya sendiri dan mungkin inilah balas dendam terbaik yang pantas dia dapatkan. Jika dia tidak peduli. Woyuho mengepalkan tangannya dengan erat dan gigi harimau itu menusuk telapak tangannya, namun dia tidak menyesali apapun saat ini. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Ibu, aku datang untuk menemuimu. Tiba-tiba, aura sedingin es bangkit. Woyuho sudah kehilangan semua harapan ketika dia merasakan kekuatan yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir semua roh pembalasan yang telah menginvasi tubuhnya. Perasaan bersih dan dingin itu muncul pertama kali di dadanya sebelum membentang di atas tubuhnya. Ketika gelombang energi kehidupan yang berkembang mengambil kesempatan ini untuk menyemburkan dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan pisau penjaga kehidupan. Sisik yang sehitam malam dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya merah gelap telah lama menghilang, tetapi Woyuho tidak dihancurkan menjadi debu. Sebagai gantinya, dia merosot ke bawah tepat di puncak gunung. Armor pertempuran solo miliknya telah dileburkan menjadi kehampaan dan yang tersisa pada saat ini hanyalah baju besi hitamnya. Di danau kehidupan hutan Stardo, air danau yang jernih dan transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam dan raungan naga yang marah bisa terdengar. Di saat berikutnya, kepala naga besar yang berdiameter beberapa puluh meter muncul dari permukaan danau. Kepala naga sehitam tinta, tetapi matanya berwarna emas cerah. Ada jejak darah samar di tengah semua cahaya keemasan itu. Mulut naga itu terbuka ketika bola merah gelap meletus dari dalamnya. Setelah bola merah gelap ini muncul, gambar tak terhitung dari roh pembalasan muncul di langit. Ketika bola itu menghilang, roh pembalasan ini melonglong kesakitan. Mata emas naga itu menjadi jelas sekali lagi setelah mengusir bola udara merah gelap ini. Sangat kuat, sangat brutal. Apakah ini senjata yang diciptakan manusia dengan roh pembalasan? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.